Anyway, mari kita mulai. Halo Pak Gunawan Satria Irwansyah, saya matiin komennya dulu. Thank you banget buat kalian yang udah ngikutin live aku dari tahun 2020 sampai hari ini. Ada ya, Mega cut loss Goto dan Tower sedih. Hahaha. Oh, jangan sedih. Semangat. Semua yang penting sehat. Oke. Ada yang baru masuk di AMRT. Sedih sama kondisi Indo. Kenapa? Seluruh dunia perekonomiannya melemah. Angelica Lotus. Oke, kabar bagus. BI turun 25 basis point. Oke deh. Saya matiin komennya. Saya mulai dan saya senang sekali melihat muka saya sendiri di TikTok. Oh my god. Ini filternya jahat banget sih di TikTok nih. Salah ngomong di TikTok nih ya. Nih jadi gemes sama diri sendiri. Kayak bukan saya gitu loh. Percayalah. Tisu mana? Lap dulu kameranya. Gue lap dulu kameranya biar celing. Percayalah yang di TikTok itu bukan saya. Mari kita mulai, kita lihat IHSG gimana kabarnya hari ini. Sebenarnya aku tuh udah males ya bahas IHSG ini ya. IHSG ini kan patternnya tuh kayak bukan pattern mewakili saham-saham ini di Indo sih sebenarnya, tapi mewakili satu atau dua emiten yang sangat besar sekali market capnya dan juga di likuiditasnya tuh kecil. Thank you giftnya by the way yang di TikTok. Jadi likuiditasnya kecil itu apalagi kalau bukan sahamnya Papa Pepe. Gemes ya. Ini brandnya 2 hari turun tapi kok naik sih? IHSG-nya naik kenapa? Didorong sama apa ya? Terus GoTo-nya juga turun. Terus didorong apa? Wah, kalau hari ini kita lihat composite IHSG gimana dia? Ada sedikit merah sedikit ya, tapi banyak saham lain yang menguat. Nah, kalau hari ini didorong oleh banyak saham. Oke, terus cuman kemarin sempat naik yang lumayan signifikan di bulan Agustus September itu karena Papa PP efek ya. Jadi ada saham-saham dari Papa PP itu banyak yang naik gitu loh. Nah, ini TPIA udah mulai balik badan, so you have to be very careful di sini. Ini udah patternnya head and shoulders. Ingat lagunya anak-anak gimana? Kepala, pundak, lutut, kaki ya kan? Jadi habis kepala, pundak ke lutut dan kaki. Itu artinya buat nginget-inget pattern head and shoulders. Begitu mudahnya ya. Oke ya. Ini ada yang komen, Cici cantik sekali di TikTok, biasa di IG jelek di YT kali ya. Belum lihat dia di YT gimana. Makanya di TikTok ini aduh luar biasa. Kamu jangan mengusik kebahagiaanku melihat mukaku sendiri di TikTok ya. Jangan kasih tahu saya kenyataan. Oke, mari kita lihat. Saya nggak bahas lagi saham Papa PP ini. Meskipun BRPT sideways-nya ini kayaknya ya bisa berpotensi aktif, tapi aku lebih tertarik untuk bahas saham yang lainnya. Sebelum saya lanjutkan, saya mau bahas GoTo dulu. Kemarin saya udah bahas GoTo ini, ya penguatannya tinggal sedikit aja lah ya, dan udah rawan profit taking. Hari ini benar rawan profit taking, benar-benar koreksi gitu ya. Jadi intinya GoTo ini kalau aku sih aku belum mau masuk, secara resiko ini masih lumayan gede gitu loh. Nah, jadi kalau resikonya gede maksudnya gimana sih? Aku udah kasih tahu saham-saham di bawah angka 100 kalau gerak 5 poin aja itu impactnya ke portfolio kamu bakalan gede, ke pergerakan saham kamu tuh bakalan gede. Artinya 5 poin dari 50 rupiah itu 10%. 5 poin 5 rupiah dari 100 rupiah itu artinya 5%. You know what I mean? Harganya masih di bawah angka 100. Dan GoTo ini bakalan gimana? Dia bakalan ada potensi koreksi bahkan dengan support ke area 55 sampai 56. Kalau turun sampai ke area itu ya wajar-wajar aja gitu ya. Jadi masih dalam struggle-nya banget, kalau mau uptrend tuh masih struggle banget. Meskipun demikian, beberapa investor gede melihat GoTo ini dia kerugiannya sudah mulai berkurang terus gitu loh. Jadi udah mulai berkurang terus. Dengan demikian mereka berspekulasi, mungkinkah ini menjadi kok aku jadi ingat lagu ya? Mungkinkah apa tuh? Yang terakhir lagu apa tuh ya? Jadi ini mungkinkah menjadi bottom dan mereka spekulasi masuk di sini. Anyway, jangan coba-coba ngikutin aseng yang duitnya banyak ya. Retail remah-remah rengginang, meskipun kamu kaya punya miliaran, bahkan kamu punya puluhan miliar. Yang namanya investor institusi itu mereka punya triliunan.
ratusan miliar dan triliunan. Jadi kalau mereka masuk di GoTo adalah berapa puluh M, berapa ratus M, itu termasuk kecil buat mereka, kecil ya. Jadi spekulatif di sini. Oke, aku move dari GoTo karena aku nggak interested untuk masuk ke situ buat trading jangka pendek. Meskipun kemarin naiknya lumayan signifikan, karena resikonya lumayan gede. Nah, tau nggak sih ada berita yang menarik banget hari ini sesuai dengan antisipasi kita. Suku bunga BI diturunkan 25 basis poin, jadi perkiraan kita kemarin antara tetap atau diturunkan, dan ternyata suku bunga BI ini diturunkan 25 basis poin mendahului The Fed. Artinya gimana? Artinya bakalan bagus buat sektor perbankan, bakalan bagus buat perekonomian. Loh kok bisa? Karena suku bunga diturunkan, orang-orang jadi lebih berani ngutang buat bisnisnya, buat mengembangkan usahanya, dan buat konsumtif juga mungkin ya, buat beli rumah pakai KPR, pakai cicilan, baik hutang konsumtif maupun hutang produktif. Itu jadi ke depan harapannya bunganya atau beban bunganya tuh menjadi lebih rendah. Nah, maka dari itu tidak heran hari ini saham-saham properti kembali merespon positif, kembali joget aktif lagi setelah kalian nunggu-nunggu nih, saham properti kok gak gerak-gerak sih, padahal sebenarnya udah gerak, udah naik terus sideways aja normal gitu. Hari ini akhirnya aku ajakin lagi anak aku untuk beli saham lagi. Berapa hari kemarin udah sih, kayak ada beberapa saham retail yang menarik. Hari ini aku ajak mereka untuk trading satu saham, dua deh, semi investing. Saya kalau ngajarin mereka semi investing because they are busy with their school gitu ya. Anak yang kecil minggu depan libur, jadi bisa saya ajak nonton saham. Nah, aku mau bahas sektor perbankan dan properti yang sensitif dengan suku bunga kali ini. Tapi sebelumnya saya mau cerita dulu bahwa proyeksi pertumbuhan ekonomi China ini diturunkan. Nah lo, gimana lo? Katanya kalau ekonomi China itu bagus buat Indonesia. Supaya apa? Wah, permintaan komoditasnya itu tinggi. Permintaan impor batu bara dari Indonesia ke China, berarti ekspor dari kita ya, itu tinggi, dan itu bagus buat sektor batu bara, metals, dan sebagainya. Apalagi soal AI ini udah mulai kayaknya dipom-pom gitu ya, sektor metals ini, karena AI sangat membutuhkan metals dan tembaga gitu. Oke, tapi ekonomi China turun nih, ini jadi katalis negatif kah? Tenang dulu ya, meskipun diproyeksikan pertumbuhan ekonomi China ini bakalan turun, sebelumnya di 4,9%, jadi 4,8% ya, tapi China bakalan ada potensi untuk memberikan stimulus kebijakan fiskal dan juga moneter yang akan lebih ringan buat warganya. Nah, artinya apa nih kalau stimulus? Artinya antara QE atau cetak duit, atau yang kedua nurunin suku bunga. Ya, jadi kalau nurunin suku bunga, wah ini kompak dong sama Amerika dan kompak sama Indonesia dong kalau gitu. Belum sih, belum, tapi ada potensi ke situ. Supaya apa? Ngegas perekonomiannya biar lebih panas lagi gitu. Nah, tapi ada satu negara nih yang dia bakalan ada potensi naikin suku bunganya. Mau tahu nggak siapa? Bener banget, Jepang ya. Jadi Jepang ini di akhir tahun 2024 ini bakalan ada potensi dia naikin suku bunga. Nah, itu sentimen negatif. Kenapa? Karena banyak orang yang berinvestasi di pasar saham Amerika dan pasar saham Jepang sendiri itu mereka pakai duit pinjaman dari Jepang yang waktu itu suku bunganya tuh sempat mencapai 0 atau hampir 0. Singkat cerita, di market pasti akan ada upside, ada downside. Saat ini lagi bunga-bunga. Sentimen penurunan suku bunga The Fed ini kayaknya menjadi sentimen utama yang masih akan dipantau sampai sepanjang tahun 2025. Nah, jadi itu tema utamanya. Meskipun demikian, saya mengingatkan masih akan ada resiko. Nah, di sini tadi ada yang bilang, kalau mau cuan trading GoTo aja, semua ada waktunya, say. Jadi kalau kemarin GoTo naik, kalian sempat cuan di situ. Menurut aku sih jangan fanatik ya sama satu saham, dan jangan sentimen. Aku ngejawab yang di tok-tok gitu loh. Jadi kamu mesti bisa ngebaca timingnya. Kalau aku pakai chart, pakai ilmu super trader itu tadi. Dan tidak hanya pakai chart aja, kita ngelihat likuiditas. Tidak hanya likuiditas yang dilihat, tapi kita ngelihat ketinggian dari pattern itu juga. Sebagai contoh, ada teman aku yang bilang, wah dia tuh trading pakai Darvas. Ada orang yang trading pakai Darvas, ada yang untung, ada yang rugi. Darvas strategi yang mirip dengan super trader, strategi yang mirip dibilang dengan position sizing. Tapi strategi super trader kita itu sudah berkembang, not merely Darvas atau position sizing, position trading ya.
trend follower, tidak hanya seperti itu. Kenapa? Karena hati-hati kalau misalkan trading dengan strategi seperti itu, biasanya orang tuh cuman hajar beli pas breakout doang. Tapi kita melihat ini breakout keberapa. Kalau breakoutnya patternnya udah kayak gini nih, misalkan udah mulai vertikal atau patternnya breakoutnya yang udah base keberapa gitu, itu kita nggak mau gitu ya. Dan contohnya brand, nah itu udah ketinggian gitu ya. Jadi kita nggak mau. Kenapa? Logikanya aja ya, BD-nya atau orang-orang yang beli di bawah itu udah pada cuan. Oke, aku mau lanjutkan bahas dengan emiten perbankan ya, perbankan dan juga properti ya. Jadi perbankannya aku akan bahas cepat aja untuk big banks-nya, tapi ada yang menarik untuk perbankan yang lainnya. BBCA breakout, gengs, breakout. Lihat di IGOI, dilihat di IGOI, jangan lihat di TokTok atau YT yang tidak ada chartnya. Kalau kamu pengen lihat chartnya, lihat di IGOI. Kalau kamu pengen lihat muka aku dengan filter kerennya TokTok ini yang tidak seperti muka aku yang asli, oh my god, ini sangat menghiburku. Kayak boneka. Tapi lipstiknya ini beneran ya, ini bukan filter ya. Oke. Jadi lihat nih ya, ini break all time high dan BCA hari ini breakout dari pattern yang sangat cantik. It's very beautiful pattern di sini. Ini kalau ditanya resistance-nya di mana sih? Resistance-nya the sky is the only limit. Cup with handle. Waduh, kalau ngelihat dari pattern ini targetnya atau objection, proyeksi aja ya, jangan target ya. Nanti kalau saya ngomong target, ini ketinggian ekspektasi. Projectionnya bisa sampai kemana nih? Bisa sampai ke 12.000. Wits, kalau kalian kritis, coba ditanya deh. 12.000, berapa lama kira-kira berapa lama ya sampai ke 12.000 ini? Bisa sampai kapan ya? Akhir tahun bisa nggak sih? Mungkin saja bisa, tergantung sekali lagi dengan seberapa cepat The Fed menurunkan suku bunganya. Dan hari ini BCA ini dia ngerespon Bank Indonesia, BI, yang nurunin suku bunga di Indonesia 25 basis point. Ya, jadi ini akan bagus untuk sektor perbankan. Aku sih udah nggak mikirin BCA, BRI, BMRI, BBNI itu mau kemana. Yang jelas arahnya ke atas, mau cepat mau lambat. Ya, semuanya tetap akan arahnya ke atas. Demikian pula dengan BRI. Tahu nggak sih kamu BRI ini habis breakout dari pattern flag yang menunjukkan tanda kelanjutan arah naik. Waduh, telat nih nggak punya BRI. Tenang gengs, tenang. Meskipun sekarang valuasinya sudah agak tinggi, sebenarnya untuk investing ini belum terlambat juga kalau kamu belum punya. Disclaimer buat kalian yang belum belajar, sebaiknya belajar dulu di Investar tanggal 21 September jam 10 pagi. Belajarnya daftar di emvest.id garis miring LIVE, emvest.id garis miring LIVE. Nggak usah penasaran ke TokTok, baliklah ke IGOI karena ada chartnya di IGOI. Oke ya, mari. Ya, jadi kalau ngelihat dari pattern flag ini, kira-kira ya, kalau di Miss tolong dong, ini kasih aku projection targetnya BRI. Ngapain sih, udah santai aja lah. BRI bisa sampai ke 6.000, bisa sampai ke 6.400. Kapan ya akhir tahun ini bisa nggak? Ya udah, perjalanannya dinikmati aja, nggak usah ditanya kapan sampainya ya. Jadi disambi aja melakukan hal yang lain, disambi kerja, disambi mendapatkan active income supaya cash kamu juga makin bertambah banyak. Nah, perhatikan di sini Bank Mandiri mencapai level all time high-nya juga di resistance area 7475-an. Ini dekat area all time high. Ya, jadi bakalan bisa cus lanjut ke atas ya. Yang bener loh, Miss. Oh, ini kok pede banget sih, jangan-jangan besok turun. Nah, kalau ngelihat 4 saham ini, BCA, BMRI, BBRI, BBNI, kamu nggak usah takut. Jangka pendek fluktuasi itu normal sekali. Bahkan JP Morgan kemarin aku ada bahas aja. JP Morgan ini ada bilang bahwa ya intinya mereka tuh favoritin saham BMRI dan juga BBCA karena intinya fundamentalnya juga masih mereka sukai. Meskipun demikian BRI dan BNI itu juga masih menarik gitu loh. Nah, oke. Nah, terus kemudian kita akan lihat nih BBNI gimana kabarnya. BBNI kemarin udah breakout duluan di tanggal 6 September dan saat ini lagi retrace. Kalau kalian nanya secara teknikal siapa yang trennya paling kuat banget itu,
Bang capek antri. BCA, capek kamu ngantri kalau nunggu dia turun di bawah ya. Bang capek antri, BCA ini, thank you giftnya, itu udah break dari level all time high di mana BMRI itu baru mau nyusul gitu ya. Jadi wih, di retouch di YT, bisa juga sih YT ada retouchnya. Oke. Jadi lupa kan tadi. Oke. BCA itu udah break all time high, BMRI mau menyusul ya, menyusul pas di all time high-nya. Kemudian BBNI dan BBRI itu yang belum menyentuh all time high. Tapi santai aja, nggak usah kejar-kejaran. Kalau Anda nanya, Ellen punya yang mana? BCA punya nggak? Punya dong. Cuan nggak posisinya? Cuan dong. Dijual nggak? Nehi ya, nggak, aku nggak jual dulu gitu. Wih, ini all time high loh, mungkin pialang Anda, broker Anda gitu ya, nanyain jual dulu gitu ya, Anda bilang aja thank you ya, namanya orang cari rezeki gitu. Kalau misalkan dia bilang jual dulu, ada transaksi kan, jadi dapat fee ya, nggak salah juga sih gitu loh, profit taking dulu. Tapi kalian mesti punya self reliance. Kata Warren Buffett, self reliance itu adalah keyakinan dari diri sendiri gitu ya. Jadi bukan karena Ellen May, bukan karena ini, tapi belajar. Karena Ellen May-nya mungkin karena belajar, karena M-Trade, karena FS belajar. Keyakinan dari diri sendiri. Hold keras, oke ya. Sekeras ototku. Ini bukan otot sih, lemak sih. Aduh. Oke. Ada yang bilang di meso. Gak apa-apa, biarin, lucu kok. Kan suami suka ya gemes gitu loh. Oke, sejak kapan saya membuli diri sendiri? Mari kita lihat BBTN aja, lupakan lemak-lemak saya, lupakan. Mari kita lihat BBTN. BBTN gimana kabarnya? Akhirnya BBTN hari ini breakout juga menyusul BNGA dan kawan-kawannya yang lain ya. Nah, jadi BBTN ini bakalan kemana gengs? Dia bakalan sampai ke 1.600. Pertanyaannya kapan? 3 bulan sampai Desember bisa nggak sih? Ya, 3 bulan sampai Desember bisa nggak sih? Oke, saya kasih probabilitas. Probabilitasnya untuk mencapai 1.600 kurang dari 3 bulan itu sekitaran 70%, ya bahkan 80%. Tapi kalau ada fluktuasi jangka pendek, kalian juga jangan takut, jangan deg-degan gitu ya. Caranya supaya jangan takut, jangan deg-degan sebenarnya adalah dengan belajar dulu. Bukan karena saya kasih tahu jangan takut, jangan deg-degan, tapi karena apa? Karena BBTN ini nih dia perbankan yang sebenarnya dia tuh rajanya ngasih KPR gitu loh. Nah, jadi dengan diturunkannya suku bunga itu bagus buat sektor properti dan banyak orang yang mungkin akan bisa ambil KPR, kira-kira kayak gitu. Dan BBTN bakalan lebih diuntungkan. Belajar selengkapnya di Investart tanggal 21 September jam 10 di daftarnya di emvast.id_live. Nah, BBTN ini intinya bagus juga gengs, jadi tinggal hold aja. Aduh, enak banget ya kalau nge-live-nya kayak gini terus gitu ya. Kenapa? Ini Miss Ellen hari ini baik hati loh, ngomongnya tuh bisa lebih ini apa, lebih tegas gitu loh. Tapi tegas, saya kasih tegasnya, tegas ada risiko juga gengs ya. Oke, nah terus perhatikan di sini Bapak Ibu, ini Bapak Ibu, kakak adik. Perhatikan di sini, ini BNGA sudah breakout beberapa hari yang lalu 10 September 2024 dan sebenarnya breakout pertamanya dia itu udah dari tanggal 21 Agustus dan ini juga merespon suku bunga The Fed yang akan diturunkan, termasuk juga suku bunga BI yang kemungkinan besar akan diturunkan dan benar hari ini diturunkan. Tembusin si Ceng yang nonton 4.000, langsung aja ke Igoy sekarang biar kamu bisa ngelihat chartnya BNGA ya. Nah, terus hari ini BNGA atau Bank Niaga, Bank CIMB Niaga breakout lagi. Udah kayak komentator sepak bola aja. Breakout lagi, the next resistance will be 2000 ya. 2000 ini angka yang sangat kuat sekali, round numbers, dan aku ngelihatnya bakalan ada potensi sedikit sideways sebelum dia melanjutkan ke next resistance-nya 2200 di akhir tahun 2024 berpotensi dicapai. Miss, kok dari tadi ngomongnya akhir tahun mulu sih, mbok ya kasih lebih cepat gitu loh time frame-nya. Saya tidak mau kasih time frame yang terlalu cepat supaya kamu tidak FOMO, meskipun saya tahu sekarang kamu mungkin sudah FOMO, ada juga yang masih santai. Pesan saya adalah jangan terburu-buru ambil duit gede-gedean masuk ke saham meskipun ada sentimen bagus, karena selalu ada downside di dalam jangka pendek, selalu ada fluktuasinya. Oke? Tetap
kamu kalau belajar dulu, kamu tidak akan ketinggalan kereta. Tidak akan ketinggalan kereta. Belajarnya tanggal 21 September jam 10 di Investart. Daftar di emvest.id_live. Langsung aja ke Igoy supaya kamu bisa ngelihat saham-saham yang lain. Aku masih mau ngebahas banking. Nah, kalau tadi aku ada bahas BNGA, BBTN, dan 4 big banks, aku mau ngebahas BRIS, Bank Syariah Indonesia. Oke, you have to be very careful dalam jangka pendeknya. BRIS ini sudah naik lumayan tinggi, jadi wait and see dulu aja. Meskipun dalam jangka menengah panjangnya sebenarnya masih bagus. Nah, BRIS sendiri ini gimana nih? Apakah dia udah break all time high, the sky is the only limit? Belum, ya. Thank you gift-nya yang di Tok-Tok. Ya, belum. Kenapa? Karena all time high atau tertinggi sepanjang masanya dia itu ada di angka 3880. Sedangkan kalau angka sekarang ini sebenarnya juga sudah termasuk tinggi. Ini mencapai level yang cukup tinggi di Februari 2021 kemarin, Februari-Maret. Nah, yang tertingginya waktu itu ada di Januari. Intinya tinggal ngehold aja buat BRIS-nya. Yang masih boleh buy itu kira-kira yang mana sih? BRI itu kan masih boleh, masih lebih aman untuk teman-teman yang masih pemula. BBTN juga secara valuasi ya belum sampai mahal gimana lah ya. Oke, mari kita lanjutkan dengan saham properti atau banking digital dulu deh. Banking digital, ayo langsung aja melipir ke Igoy. Buat kalian yang penasaran dengan chartnya BBYB bagaimana, yang ada di Tok-Tok, yang di YT, I'm so sorry I cannot share the chart with you. Karena tujuan saya buka Tok-Tok hanya untuk melihat muka saya pakai filter di Tok-Tok, begitu bagusnya. Oke, BBYB hari ini ya, ini stagnan aja. Kemarin ada naik ya, tapi meskipun kemarin ada naik, low-nya lebih tinggi dari low-low yang sebelumnya menunjukkan perbaikan tren, BBYB masih agak berat. Jadi tetap yang dipilih oleh investor gede itu adalah perusahaan perbankan yang nomor satu dulu ya. Nomor satu itu perusahaan perbankan yang memang secara fundamentalis strong. BCA meskipun udah mahal valuasinya tetap masih diborong kan. BRI, BMR, 1 BCA, 2 BMRI, 3 BRI, 4 BBNI, urutannya kayak gitu. Baru kemudian setelah itu BNGA, BBTN, NISP tadi kelupaan. Baru terakhir tuh perbankan digital sebenarnya. Jadi kalau kamu punya NISP ini juga bagus juga, tapi kita tidak perlu punya semua saham ya. Oke, kita lihat chartnya BBYB di Igoy. BBYB resistance cukup kuat di 320. Gak usah semua dibeli. Jadi mungkin kalau kamu udah punya yang tadi aku mention, gak usah beli yang ini, just hold aja. Kira-kira just hold aja sampai kapan? Jika breakdown dari 278, siap-siap untuk batasi resiko. Ya oke, aku akan share chartnya Arto di Igoy. Perhatikan di sini, ngomongnya kecepatan gak sih? Ya, ini Arto hari ini breakout juga. M-Trade kemarin ada review buy, dan jangan dikejar gengs, jangan dikejar karena sudah mulai rawan profit taking. Jadi Arto bisa sampai ke berapa? Arto apakah bisa sampai ke level 3670? Oh, bisa. Ini resistance yang sangat kuatnya. Aku kasih proyeksi paling telat sekitaran akhir Desember 2024. Disclaimer on, kalau turun di bawah 2760 batasi resiko. Jika turun di bawah 2760 batasi resiko, karena 2760 itu adalah support kuatnya ya. Jadi 2760 adalah support kuatnya Arto. Oke, terus aku mau move ke sektor properti, tapi sebelumnya aku mau cek kalian dulu. Kalian ada yang punya saham properti atau perbankan nggak sih? Punya apa aja? Coba tulis di sini saham-saham propertinya apa aja. David Ho bilang Toba Ci bagus. Oh iya sih, Toba bagus sih. Harus banget gitu ya pakai ini ya. Punya enak. Oke, saya mau bahas saham dari sektor properti. Sebelumnya perkenankan saya Ci, gaya lu mau pamer cuannya pakai perkenankan cuan lo. Perkenankan saya pamer cuannya M-Trade dari saham masih Asri, bukan Astra International. Asri ini M-Trade masih ngehold. Kita lagi masih pegangan kencang. Jangan dibeli karena tinggal ini aja.
72 sampai 75% ya. Jadi kita ngelihat ini patternnya masih sideways, masih ada kemungkinan untuk naik lagi, tapi kita tinggal profit taking aja. Dan thank you Asri udah jadi salah satu multi bagger kita. Terus kemudian ada Pani ini juga sama, sideways-nya normal aja, masih ada potensi naik, tapi tinggal bungkus cuan aja, jangan dibeli. Sudah ketinggian ya. Jadi ini sudah ketinggian ya. Pani ini di M-Trade ini kita just baca chart aja nih, sekitaran 70 sampai 72% cuannya. Aduh, gitu ya, udah nggak bisa dibeli ya. Mari kita lihat deh saham yang lainnya bagaimana. SMRA, anak aku habis profit taking SMRA beberapa hari yang lalu pas dia lagi ngekor di atas pas 11 September di sini. Langsung aja ke Igoy untuk bisa melihat chartnya SMRA ya. Tadi aku udah bahas Lin. Jadi kamu ke sini ya, ke Igoy ya. Nah, anak aku habis profit taking SMRA, kecil-kecil sih, dia tradingnya kecil-kecil. Yang paling penting, nomor satu kalau belajar adalah tahu alasannya kenapa jual, tahu alasannya kenapa beli. Saya kasih tahu ya, mereka sekolah kadang-kadang saya kasih tahu lewat WA, kadang mereka mengerti, kadang mereka just ngikut mama aja. Yang penting cuan, yang penting dikasih duitnya ya. Nah, perhatikan di sini. Ini kapan hari mereka ada profit taking di sini, dan mungkin ada Anda yang profit taking di sini juga. Kemudian hari ini breakout, ya anak saya buyback lagi. Saya kasih tahu sih, woi breakout, M-Trade ini SMRA-nya breakout, kasih tahu buy lagi yuk nak, mau nggak nak? Ya mereka sih mau aja gitu, saya kasih tahu ya. Dan di sini ada pattern cup with handle kecil dengan projectionnya pattern ini sekitaran level 725 sampai 730-an. Waduh, tadi belum beli nih, besok gimana dong? Boleh beli nggak? Pertanyaannya kan kayak gitu ya. Kalau ada retracement sampai level 660, boleh sih ngicip-ngicip. Biar kamu nggak telat, ya kamu ikut M-Trade aja, belajar sama M-Trade di M-Trade Academy. Caranya just tap tombol WA di Igoy aku, ya. Tap tombol WA di profile Igoy aku atau ke emtrade.id, emtrade.id. Boleh juga ke emtrade.id Academy. Oke. Nah, jadi intinya SMRA masih bakalan oke buat kamu yang masih punya hold aja. Dan di M-Trade di sini juga masih ada nih SMRA. Sumarekon masih ada di hold untuk jangka menengahnya. Ini masih oke. Oke ya. Terus aku tuh baru nyadar loh, ini tim dev kita udah mengembangkan ini, ada tulisannya saham syariah. Wih, oke. Ternyata ini masuk ke syariah. Mantap. Ya, jadi bisa jadi pilihan buat kalian. Kemudian BSDE, Bumi Serpong Damai. Hari ini mantul, tapi kita nggak masuk. Kenapa? Ya nggak usah semuanya sih, nitip sendal tadi di Sumarekon aja gitu. Tapi BSDE ini definitely kita akan watch ya. Kenapa kita nggak masuk? Karena kemarin jatuhnya masih volume transaksinya gede. Jadi hari ini mantul, kira-kira pantulannya masih sementara gitu. Tapi kalau dia ada koreksi lagi sekitaran 1135 sampai 1150, itu menarik sih. Jadi pertanyaannya, BSDE masih di watch nggak sih? Masih dong ya. Jadi BSDE-nya masih di watch. Dan buat kalian yang long term investing, gak usah pusing-pusing. BSDE itu valuasinya paling murah, dan dengan sentimen suku bunga diturunin, ini masih bakalan bagus. Disclaimer buat kalian yang belum siap investasi saham, meskipun view saya di sini banyak yang positif, tapi fluktuasi tetap ada dan kamu masih tetap bisa rugi ya, apapun penyebabnya itu. Jadi saya harap kalian belajar dulu di Investart 21 September jam 10. Belajarnya daftar di emvst.id/LIVE. Sekarang kita bahas Ciputra Development. Perhatikan Ciputra Development, ini gerakannya slow mellow ya. Jadi dia membangun base pertamanya tuh di bawah di sini. Ini B1 ya, ini sebenarnya kalau kalian mau tahu, ini tuh sebenarnya part of Darvas Box juga sih yang aku pakai ini, tapi tidak semuanya saya ambil karena bahaya banget kalau cuman trading breakout dengan menggunakan Darvas, itu bisa rawan banget ya, rawan kalau terjadi false breakout atau di ketinggian gitu.
Oke ya, terus ini base yang kedua, ini base yang ketiga. Jadi strategi super trader itu bukan cuma sekedar trend following atau darvas, tapi kita sudah mengembangkan dan menyesuaikan dengan market di Indonesia yang agak kurang efisien alias gampang digoreng. Nah, CTRA saat ini lagi dekat area support, supportnya 1285. Ini adalah area low risk sebenarnya. M-Trade ada review buy di sini. 1285 sampai dengan sekitaran 1300-an, bahkan sampai 1330-an. Ya, semakin dekat dengan 1285 semakin low risk dong. Kenapa? Karena ini supportnya. Kalau misalkan breakdown dari 1285, bisa nih ada pembatasan resiko di sini tidak terlalu jauh dari level stop loss-nya. Kira-kira kayak gitu. Oke, terus kemudian kira-kira CTRA ini bagus nggak sih buat investasi jangka panjang, menengah, atau panjang buat setahun gitu? Menurut aku sih menarik sih ya. Jadi 4 emiten properti ini sangat menarik untuk jangka menengah panjang. Sekali lagi tetap ada resiko di sini. Jangka pendeknya bakalan bisa kemana? Yuk kita coba lihat ya. Aku coba mau bersihin coretannya di sini dan aku mau gambar ulang biar kalian ngerti nih ngegambar ini tuh asalnya dari mana sih, asal muasalnya dari mana sih. Kita lihat, waduh ternyata dia masih jauh loh dari level all time high-nya. Bisa nggak sih mereka nih CTRA ini menyusul perbankan? Bisa banget ya. Dan sekarang CTRA ini sebenarnya lagi di resistance yang cukup kuatnya. Tertinggi di Maret 2021 itu di area-area sekarang ini. Di Juli 2019 itu juga tertingginya sekitaran 1340-an ini. Ternyata secara monthly kita perhatikan ini tuh ada 1, 2, 3, 4, 5 kali ya, 5 bulan tidak berturut-turut sih. Ini gak bisa jebolin ke atas CTRA di area ini. Nah, gak heran CTRA ini agak sideways-nya lumayan lama, sekitaran area 1335 sampai 1350-an. Di area ini tuh agak lama sideways-nya. Tapi begitu area ini dijebol, jadi garis yang lihat di Igo ya saya, di Tok-Tok dan di YT ini nggak ada chartnya. Jadi 1375 garis biru ini dijebol ke atas breakout, maka dia tuh sebenarnya sudah melewati masa-masa krusial atau masa pentingnya, resistance pentingnya. Artinya sih para nyangkutersnya di sini tuh udah move on. Kayak handuk yang berat, handuk kena air berat, itu handuknya udah diperes, nyangkutersnya udah move on, istilah kata udah jualan atau ya udah hold gitu loh. Nah, di sini kenapa di sini agak lambat ya, ini pertarungan antara daya beli dan tekanan jual lumayan kuat. Sekarang saya kelupaan tadi ngebahas BSDE dan kawan-kawannya secara monthly, tapi besok aja deh di morning briefing, semoga nggak lupa. Kalau lupa silahkan tolong diingatkan. P1 juga menjadi salah satu saham yang kasih cuan buat M-Trade, lumayan nih sekitaran 30-32% untuk jangka menengahnya di M-Trade ya. 30-32% ya, belinya di bottom banget di sini. Jadi mungkin waktu itu pas ada naik sekitaran 4%, mungkin ada yang bilang telat, M-Trade telat naik 4%. Kan kalau ngelihat secara intraday gini ya telat. Tenang, sabar sayangku. Kenapa? Karena view kita bukan intraday, kita bukan scalper. Nah, lihat toh sekarang kalau sudah melihat seperti ini, gambaran besarnya kamu baru tahu itu tidak terlambat, itu baru awal dari tren naiknya dia. Udah, kesimpulannya aja gimana? Saya masih boleh nggak beli P1 ini? Ya, kayaknya sih tinggal ngehold aja sih ya. Ini P1 bakalan bisa breakout juga dari 515. Yang mungkin masih di area support tadi yang masih agak-agak belum terlalu mahal, itu ada CTRA secara teknikal. Tapi kalau secara fundamental masih BSDE yang paling murah valuasinya. Nah, terus aku mau bahas nih ya, emiten yang terdampak positif dari suku bunga lagi ada dari sektor teknologi. Mari kita buka MTech yang tidak ada kaitannya dengan M-Trade. Oke, mari kita lihat ya. Sama-sama. Oke, mari kita lihat M-Tech. Hari ini M-Tech breakout dari resistance kecilnya, tapi kamu mesti bisa melihat di sini secara garis besarnya dia tuh sebenarnya masih sideways.
masih sideways ya, masih sideways. Jadi kamu masih harus bersabar untuk trading di sini ya. Jadi entry trading untuk jangka pendeknya aja sebenarnya di sini ya. Terus aku mau kasih lihat tadi ada saham yang cakep banget, anak aku juga beli saham ini. Disclaimer gengs, meskipun saya bilang cakep bukan berarti tidak ada fluktuasi jangka pendek. Astra International menarik untuk jangka menengah panjang dengan valuasi yang masih murah dan masih menarik buat investor gede. Patternnya bentuknya kayak BBRI. Beda antara trading dan investing. Kalau investing kita melihat valuasi, hold aja meskipun turun hold. Tapi kalau Astra International seandainya dia jatuh dari 5.000, kita akan batasi resiko dong ya. Jadi kalau dia jatuh di bawah 5.000, kita akan batasi resiko. Oke, nah terus intinya Astra International masih cakep, bisa sampai ke berapa sih? Perlu ya aku kasih tahu ya. Kayaknya nggak perlu deh, just enjoy the journey aja ya. Dan aku punya Astra International lumayan banyak, yay! Give me the money, yay! Ya, jadi Astra International aku dapat dividennya juga beberapa waktu yang lalu. Jadi kalau kalian ngerasain dapat dividen Astra International 8%-an sekitaran waktu itu dividen yieldnya, itu sempat turun dulu buat kalian yang tidak siap dengan dividen investing, pasti dak-dik-duk der. Tapi kalau kalian sudah siap dengan dividen investing, dapat dividen contohnya dari PTBA ITMG di tahun 2023 itu sampai 27-28%-an, ditarik turun sampai 30%, 40%, itu kamu gak deg-degan. Kamu gak deg-degan. Kenapa? Because you know what you are doing. Sekali lagi aku ulang quotes-nya dari Mbah Warren Buffett. Beliau mengatakan, the risk comes from of not knowing of what you are doing. Jadi kalau kamu ngerti, kamu gak bakalan dak-dik-duk-der. Makanya cari tahu dulu sebelum membeli. Gak usah merasa ketinggalan atau gak usah merasa FOMO. Terus aku mau bahas lagi, waduh ini banyak ya saham yang bagus ya. Banyak ya saya, mari kita bahas ASES atau S Hardware. Wah ini udah naik, kok nggak kasih tahu sih? Siapa bilang nggak dikasih tahu? Di M-Trade mah udah dikasih tahu dari 5 September ya. Dan ini aku ada ajak anak aku juga sih untuk review di sini. Tapi gengs, teman-teman semuanya, S Hardware ini sedikit berbeda dibandingkan dengan yang lain. Kita trade di sini based on technical aja, fundamentalnya valuasinya kebetulan lagi ada sedikit diskon lagi di sini. Nah, ini sideways base-nya itu pendek banget. Jadi dia naiknya mungkin bisa agak cepat, tapi cepat bukan berarti jauh ya. Jadi tolong dibedakan antara lari cepat dengan lari jauh. Lari cepat itu bisa jadi kayak Asri, kayak PAN itu lari cepat. Bukan berarti ASES bakalan jadi secepat itu juga. Tapi maksud aku lari cepat tuh gambarannya kira-kira kayak gitu. Sedangkan lari jauh itu kayak Pakuwon, kayak CTRA, itu lari jauh gitu. Lari jauh tuh larinya pelan-pelan tapi bisa jauh gitu ya. Nah terus aku mau review lagi sektor retail yang akan terdampak positif dengan suku bunga sebenarnya ada dari Mitra Adi Perkasa. Tunggu aja retracementnya gengs, nggak usah terburu-buru. Nah di M-Trade itu kelebihannya apa? Kelebihannya di M-Trade kamu bisa dapat info tuh secara real time dan ada akademinya juga. Jadi kamu bisa belajar dari course kita dan ini benar-benar aduh session expired harus login lagi. Ini benar-benar ilmu yang kita pakai untuk trading. Jadi kita punya prinsip bahwa setiap murid kita itu harus mengerti apa yang kita lakukan. Loh nanti kalau mandiri nggak butuh M-Trade lagi, nggak apa-apa, kita happy. Itu yang pertama. Tapi yang kedua, kamu pasti akan senang dan kamu akan membutuhkan M-Trade lagi. Kenapa? Udah jadi kayak asistenmu. Ada asisten yang ngasih tahu, masa nggak enak sih? Ya, terus kalau pengen tahu penyebabnya apa sih, ini analisisnya gimana? Tinggal di tab menu analisis ini keluar loh. Wih, lengkap banget di sini ada performa penjualan digitalnya positif dan sebagainya. Ya, ini kerja keras dari tim M-Trade. Jadi perhatikan isi ya. Jadi jangan bilang bayar. Lah ya bayar asisten berapa sih setahun, ini udah lebih murah dari UMK loh gitu. Ini fundamental teknikal dibahas semuanya. Kita balik lagi ke MAPI Mitra Adi Perkasa. Dari sideways panjang, breakoutnya cakep dan tunggu retracementnya aja buat kalian yang belum dapat. Intinya masih layak dipantau retracementnya. Ini Mitra Adi Perkasa. Terus apakah
kabarnya sektor construction? Waduh, lengkap banget ya hari ini. Kayaknya saya lagi senang gitu ya, lagi baik hati gitu ya. Dibahas semuanya. Ini sektor construction ya, PTPP kita sempat ada cow beberapa waktu kemarin ketika dia breakdown dari support minornya di 462. Masih profit taking sih, tapi patternnya ini juga masih sideways gitu. Ini bukan saham yang strong. This is not a strong recommendation, tapi kalau buat trading, buat kalian yang sudah terbiasa trading dengan pembatasan risiko, bisa di watch lah ya. Dibandingkan dengan saham-saham yang sama di sektornya, PTPP ini terlihat menarik ya, cukup menarik. Nah, ada kabar dari sektor cigarettes nih ya. Jadi cigarettes ini akan ada kemungkinan kenaikan harga rokok setelah cukai rokoknya itu naik. Waduh, cukai rokok naik lagi. Emang tuh nggak ada ya berita atau sentimen yang bagus gitu buat cigarettes. Banyak yang menganggap kenaikan cukai rokok ini adalah berita negatif buat sektor industri rokok. Ya memang sih menjadi beban, tapi kalau dia bisa naikin harganya, itu sebenarnya juga akan menambah revenue-nya juga. Kenapa? Karena volume penjualannya itu susah diharapkan naik. Artinya gini, orang ngerokok sehari berapa batang ya biasa ya segitu-segitu aja, volumenya ya segitu gitu loh ya. Sektor consumer staples, consumer goods, misalkan orang keramas frekuensinya segitu ya, dia nggak akan keramas lebih sering, nggak akan ngeborong shampoo gitu loh. Kalau Indomie mungkin masih bisa diborong kali ya kalau kondisi tertentu, tapi kayaknya orang nggak akan ngeborong rokok, menimbun rokok di rumah gitu loh. Jadi gimana cara mendapatkan keuntungan lebih? Caranya ya dengan menaikkan harga jualnya dia. Jadi meskipun cukai rokok itu impactnya negatif terhadap emiten rokok, tapi selama mereka bisa naikin harga jualnya, itu revenue juga mereka masih akan naik. Bagaimana nih dengan harga beli? Dengan daya beli yang melemah, bukannya sekarang perekonomian melambat. Saya juga bingung sih perekonomian melambat, tapi orang-orang masih beli rokok, dia nggak sih? Saya nggak tahu, coba jawab di komen. Kelupaan nyalain komennya di Igoi. Karena saking semangatnya, mari kita lihat gudang garam. Gudang garam sebenarnya masih patternnya belum cantik-cantik amat, tapi kita tetap watch gudang garam ini karena dia udah mulai ada tanda reversal kayak gini ya, udah ada satu huruf U gini. Terus kemudian kita akan watch gudang garam, HMSP kita juga akan watch ya, meskipun patternnya belum cakep-cakep amat gitu. M-Trade ini ada trading hold HMSP masih cuan sampai hari ini. Oke, banyak banget yang nanyain TOWR hari ini. Bagaimana dengan TOWR? TOWR untuk trading, kamu harus objektif, gengs. Jatuhnya volume gede, caw dulu aja. Sedangkan untuk investor, ya hold. Investor itu masih tetap ngehold untuk TOWR ya. Jadi ini jatuh dengan volume transaksi tinggi, cut dulu aja. Waduh, aku nggak dapat properti, nggak dapat ini, dapatnya pas punyanya pas TOWR doang. Makanya strateginya diversifikasi. Bukannya Warren Buffett bilang konsentrasi aja. Yang Kong Buffett mah profil resikonya, ilmunya udah beda kali dengan teman-teman yang masih pemula. Jadi ini intinya batasi resiko buat TOWR ini untuk yang trading. Dia bakalan bisa ada potensi untuk melanjutkan koreksinya sampai ke level 775 supportnya di area tersebut. Ya, kalau saya salah ya that's good gitu loh. Tapi kalau saya benar ya that's good juga, artinya kamu sudah mengantisipasi resiko. Oke, terus saham apa lagi sih yang kalian lagi tanyain? Penontonnya lebih dari 4K. Saratoga, Antam, BBRI, BBTN, ASI udah dibahas. BBTN udah dibahas. Saratoga, Antam. Miss mau nanya, tower red issue itu kira-kira arah positif atau negatif ya? Biasa kalau mau red issue itu memang harga saham turun tuh wajar karena ya dilusi ya, terdilusi negatif biasanya. Oke, terus jadi intinya kalau kamu trading ya cowok dulu aja lah. Saratoga dan Toba dan Antam. Oke, baik. Saratoga dan Toba dan Antam. SRTG. Mari kita lihat Saratoga. Saratoga ini lagi consolidating sampai ke supportnya 2350, wait and see dulu, jatuh dengan volume transaksi kecil. Di bawah 2350 batasin resiko ya. Jadi batasin resiko. Oke, terus kemudian Antam. Mari kita bahas Antam. Gimana kabarnya Antam? Antam ini kemarin ada sedikit reversal di sini. Thank you.
buat giftnya. Ya ini Antam ada sedikit reversal, saya memperkirakan dia akan masuk dalam masa sideways-nya. Jadi ya anyway, wait and see dulu ya buat teman-teman. Kemarin breakout, tapi breakoutnya ini kayaknya nggak bisa sampai ngegas kencang banget. Jadi wait and see dulu. Oke ya, batasi resiko jika jatuh di bawah 3135. Oke, terus kemudian tadi nanya apa lagi sih? Saratoga, Antam, oh ya Toba. Ada yang nanya Toba tadi. Toba ini gimana? Toba rawan profit taking ya. Jangka pendek nih rawan banget profit taking. Dia naik, volumenya turun. Rawan profit taking jangka pendek, tapi jangka menengahnya masih tren naik. Kira-kira gambarnya bakalan kayak gini. Kemungkinan bakalan kayak gini. Jadi sideways dulu. Baru kemudian dia akan bisa naik lagi. Kira-kira kayak gitu. Nah, jadi teman-teman, DMR kemarin breakout, hari ini retrace biasa aja. PNLF ke Igo yuk biar bisa lihat chartnya. PNLF lagi sideways aja, dan sektor dan PNLF ini lucu, dia nggak ngikutin sektor perbankan, dia suka-suka grupnya sendiri gerak. Oke, terus what? IOTF laba. What? Oke. Rals sideways, masih agak-agak sideways, sabar-sabar dulu. SMRA aku udah bahas, TLKM deh. Ini bakalan sideways juga sih, bakalan sideways juga. Jadi kesimpulannya besok The Fed ada kemungkinan besar ya, kayaknya udah 95% The Fed bakalan nurunin suku bunganya, bisa hampir 100% lah dibilang. Hampir 100% The Fed bakalan nurunin suku bunganya. Apakah besok market akan rally? Belum tentu, karena rally-nya tuh udah terjadi sekitaran 1 bulan terakhir, dan bahkan hari ini BI udah nurunin suku bunga juga, dan itu udah impact-nya positif. Jadi kita justru lagi nunggu The Fed itu ngasih pengumuman the next penurunan suku bunga itu kapan. Kira-kira itu aja yang aku bisa share ke kamu malam ini. Udah banyak banget, udah, jangan lebih banyak saham lagi, nanti kamu justru malah bingung. Langsung aja belajar di Investor tanggal 21 September jam 10. Itu adalah strategi investasi saham sebenarnya ala Warren Buffett yang kita permudah cara penyampaiannya sehingga cocok untuk pemula. Belajar daftarnya di emvest.id/live, gratis tapi terbatas kuotanya. Saya Ellen May, selamat malam, salam profit, dadah. Saya mau mandi dulu, dadah. Gems terakhir dong Miss, kasihan nih 2 kali. Gems, wih, laki tikoyeng. Ini bisa naik lagi, bukan rekomendasi, tinggi resikonya, sayangku, tinggi resikonya. Sekali turun dia bisa ARB, turunnya 9%, ya bisa dibanting, sekali turun. Ini bukan mainan buat pemula ya. Tinggi kolesterol, saya kasih stop lossnya. Kalau kamu bisa jualan 12.450, 12.300, 12.450. Resikonya main saham kayak gini, kamu bisa beli, belum tentu bisa jualan. Semoga gak ada manajemennya di sini. Mohon maaf ya, jangan tersinggung ya. Selamat malam, bye bye.